Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri benda, wujud benda, dan kegunaannya ya. Yuk sama-sama kita perhatikan. Ciri-ciri benda kita bedakan menjadi 6 ya. Yang pertama, ada benda yang berbentuk tetap serta ada yang berubah-ubah. Yang kedua, ukuran dan permukaan benda itu tidak selalu sama ya. Yang keempat, warna benda juga memiliki banyak macamnya. Yang kelima dan keenam, benda memiliki rasa dan bau yang berbeda. Ciri benda yang pertama yaitu benda yang berbentuk tetap. Di sini ada contoh balok kecil yang dimasukkan ke dalam gelas besar, kemudian dipindahkan ke dalam gelas kecil, hasilnya tetap sama, balok tidak akan berubah bentuknya. Kemudian, bentuk benda yang berubah. Jika air dituangkan ke dalam beberapa wadah dengan bentuk yang berbeda, air tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Ciri yang kedua, ukuran benda berbeda-beda. Bentuk benda ada yang oval, ada yang bulat, ada yang tabung, ada yang kotak, ada yang kecil, ada yang besar, dan banyak lagi. Permukaan benda bisa kita bedakan menjadi dua ya, benda kasar dan benda halus. Benda kasar ada batu, pasir, dan durian. Kalian bisa rasakan ya. Kemudian kalau benda halus ada bulu angsa, ada semangka, dan juga ada lantai. Bisa kalian cek di rumah kalian lantainya halus atau kasar. Warna benda, coba sekarang kalian perhatikan di sekitar rumah kalian, pasti benda-bendanya memiliki warna yang bermacam-macam. Ada merah, pink, biru, hijau, dan kuning. Hal tersebut menandakan bahwa benda memiliki warna yang berbeda ya. Benda memiliki beberapa rasa, manis seperti permen, asin seperti garam, pahit seperti pare, dan asam seperti jeruk lemon. Benda juga memiliki bau tertentu, ada yang berbau harum dan juga berbau busuk. Berbau harum seperti sabun, parfum, sedangkan berbau busuk seperti bunga bangkai atau bunga rafflesia. Nah, sekarang kita sudah masuk ke wujud benda ya. Wujud benda dibedakan menjadi 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Yuk sekarang kita bahas lebih mendalam mengenai wujud benda ya. Yang pertama ada wujud benda padat. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap, ukurannya juga tetap, tetapi dapat berubah bentuk jika mengalami perlakuan tertentu. Contohnya, kain digunting, kemudian dijahit, lalu berubah menjadi pakaian yang dapat kita pakai sekarang. Ada kertas yang dilipat-lipat dapat berubah menjadi kepala gajah. Contoh terakhir ada pohon yang dibentuk menjadi kursi dan meja yang dapat kita gunakan sekarang. Benda cair, sifatnya yang pertama, bentuknya selalu mengikuti bentuk wadahnya. Seperti yang kalian lihat pada gambar, air yang dituangkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Air yang dituangkan ke dalam mangkuk bentuknya seperti mangkuk. Air yang dituangkan ke dalam botol bentuknya seperti botol. Sifat yang kedua adalah permukaannya selalu mendatar. Kalian bisa lihat di contoh pada gambar. Di sini walaupun botolnya dimiringkan ke kanan atau ke kiri, airnya akan tetap mendatar ya. Sifat selanjutnya adalah air mengalir di tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Contohnya adalah air di pancuran dan air terjun. Pernahkah kalian melihat air terjun? Kalau sudah pernah lihat, coba ingat-ingat lagi apakah air terjun mengalirnya ke atas atau ke bawah. Ayo. Air menekan ke segala arah. Maksudnya adalah air akan memberikan tekanan ke segala arah apabila ada suatu lubang di setiap wadahnya. Air dapat memasuki celah-celah kecil dan mengikuti bentuknya. Sifat yang terakhir adalah air meresap melalui celah kecil atau kapilaris. Contohnya, ketika air tumpah ke lantai kemudian kamu mengambil lap dan membersihkan, yang terjadi adalah lantai menjadi kering dan lap menjadi basah. Itu dinamakan kapilaris ya. Contoh benda cair itu ada banyak ya. Yang pertama ada susu, ada air, madu, minyak, oli, sabun cair, dan banyak lagi. Benda gas. Benda gas memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada bentuk dan ukuran sesuai wadahnya. Jadi, apapun bentuk wadahnya, gas akan mengikutinya. Di contoh ada gambar balon huruf, ada balon oval, dan karakter kartun.
Jika gas dimasukkan ke dalam balon tersebut, maka bentuknya akan seperti itu. Gas menekan ke segala arah dan menempati ruang. Contohnya, seorang anak yang meniup balon yang mula-mula kempis, lama-lama balon tersebut akan membesar. Karena udara menekan balon tersebut dan memenuhi ruangan yang ada di dalam balon. Sifat selanjutnya adalah jika dipindahkan, ukuran gas atau jumlahnya akan berubah ya. Gas memiliki massa atau berat. Jika ada dua balon yang berisi gas dan digantungkan pada sebuah kayu, maka beratnya akan seimbang. Tetapi jika salah satu balon dikempiskan, maka beratnya menjadi tidak seimbang lagi. Benda gas juga terdapat di mana-mana. Dia bisa kita rasakan tetapi tidak bisa kita pegang. Bahkan di dalam tubuh kalian juga ada gasnya, seperti ketika kalian sendawa atau buang angin. Udara yang kalian hirup atau oksigen itu merupakan gas juga loh. Contoh benda gas, ada gas untuk memasak, balon, awan, uap asap pabrik, dan uap yang ada di teko. Oh iya, tabung gas dan balon merupakan benda padat ya. Yang disebut gasnya itu adalah udara yang ada di dalam kedua benda padat tersebut. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda menjadi kegiatan kita terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada pensil dan buku. Begitu juga dalam bermain. Kita tidak bisa bermain bulu tangkis tanpa ada raket dan kok. Jadi setiap benda memiliki kegunaannya masing-masing. Mulai dari bangun tidur kita membutuhkan benda, kita mandi membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan alat mandi lainnya. Ibu memasak membutuhkan kompor, gas, minyak, wajan, dan peralatan masak lain. Ketika kita berangkat ke sekolah, kita membutuhkan tas, sepatu, seragam, buku, dan peralatan sekolah lainnya. Untuk kehidupan kita selalu tergantung pada benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.